Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ahsanin nasi khalqan wa khuluqa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu minad dunya ilal ukhra amma ba'd. Liridhaillah li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wa linailis salamah was sa'adah fiddin wa dunya wal akhirah wa liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah ولنيل علوم نافع بنية القبول والوصول بحق وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, selamat datang di kegiatan pengajian daring, pengajian melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah. Kita akan mengaji melalui kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berjumpa lagi, bertatap muka kembali melalui daring. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk golongannya, tercatat sebagai umatnya, sebagai pengikutnya yang mencintai beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan beliau, masuk surga bersamanya, tentunya dengan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama dengan niat yang baik mencari ilmu. Kita akan mengkaji fikih melalui pembelajaran pengajian di hari ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama. Kemarin sudah sampai hadis yang ke-13. Kita lanjutkan hadis yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Jaa Rabiun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha baulahu amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Wa an Anas bin Malik, dan ceritaaken lan cinarita dan ceritaaken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu muga Gusti Allah ngridhoni.
Muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas bin Malik. Jaa wis teka sapa Arabiyun. Sapa Arabiyun wong Badui, wong Arab gunung. Fabala mongko nguyuh sapa Arabi fita ifatil masjid ing dalem sebagian pinggiraning masjid. Fazajara mongko bengok hu ing Arabi sapa annasu menungso. Fanaha mongko nyegah ha ing taifatil masjid. Fanaha mongko nyegah hum ing nas sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tak baleni fanaha mongko nyegah sapa Kanjeng Nabi. Fanaha mongko nyegah hum ing anas sapa an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mongko semangsane qadha wis ngrampungi sapa Arabi baulahu ing nguyuhe Arabi amaron nabiyu mongko perintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in. Bidanubin kelawan ember min ma'in saking banyu. Bidanubin kelawan wadah banyu min ma'in saking banyu. Fa uhriqa mongko supaya gabyurake alaihi ing baul. Muttafaqun alaih dan sepakati alaih yang atas hadis. Saya ulang dengan bahasa Indonesia bagi yang tidak memahami bahasa Jawa. Wa an Anasin ibni Malik diceritakan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhoannya kepada sahabat Anas bin Malik. Qala telah berkata Anas bin Malik menerangkan ja'a Arabi telah datang seorang Badui Arab gunung. Fabala fi taifatil masjid. Maka kemudian orang itu kencing di sebagian tempat di masjid, di pinggiran masjid. Fazajarahu maka bengok atau getak. Maka bengok itu apa? Getak. Sekeras-kerasnya getak. Anasu manusia kepada Arabi tadi. Orang Badu tadi digetak. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melarang agar tidak meneriai orang tadi, biarkan karena masih kencing, biarkanlah dia kencing. Falamma qadha baulahu, maka setelah Badui tadi menyelesaikan kencingnya, kemudian amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi memerintahkan bidanubin min ma'in untuk membawa seember air. Fa'uriqa alaihi, kemudian supaya disiramkan di tempat kencing tadi. Muttafaqun alaih. Anak-anakku sekalian, dari hadis ini dapat kita ambil satu pelajaran buat kita semuanya, bahwa pernah terjadi seorang Badui, orang Arab gunung yang kurang tahu etika. Kemudian dia dengan serta-merta, dengan mudahnya kencing di sekitar area masjid, pinggiran masjid. Seseorang melihatnya, kemudian orang itu yang melihatnya tentu menegurnya, jangan kencing di situ, tentunya begitu.
Nabi mengetahui, lalu Nabi melarang, sudah biarkan saja, nggak usah diteriaki, nggak usah dibengoi, biarkan saja biar selesai. Sebab kalau dibengoi nanti orang itu satu malu, kemudian menghentikan kencingnya padahal air kencing belum tuntas semuanya. Oleh sebab itu disuruh membiarkan. Kemudian setelah orang tadi selesai kencingnya, baginda Nabi menyuruh untuk mengambil seember air untuk disiramkan di tempat orang Badui tadi kencing. Nah, artinya pelajaran buat kita ketika kita menemui atau menjumpai, mendapati kencing orang dewasa, di mana tempat itu termasuk tempat yang harus kita rawat, kita jaga kesuciannya, maka cara menghilangkannya, untuk menghilangkan najis air kencing disiram pakai ember. Ya, kemudian dibersihkan, cukup sudah, maka tempat itu menjadi bersih dan suci kembali. Inilah cara bagaimana menghilangkan najis kencing. Yang perlu kita ambil pelajaran lagi, seyogianya sebaiknya jangan sembarangan kencing, ya. Kencing di sekitar masjid itu sangat tidak etis. Tidak etis artinya ya tidak pantas, ya, tidak patut. Tempat suci, rumah ibadah kok kencing di sekitarnya. Bahkan di riwayat lain, di hadis lain, baginda Nabi melarang, jangankan kencing, meludah saja baginda Nabi melarangnya. Al-busaku fil masjidi khati'ah. Meludah di masjid adalah merupakan kesalahan. Tidak boleh, ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita jaga tempat-tempat ibadah kita rawat kesuciannya, karena tempat ibadah adalah tempat yang dipersyaratkan harus selalu suci, terjaga kesuciannya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran tadi, satu, membersihkan najis air kencing di sekitar tempat yang harus kita jaga kesuciannya. Yang kedua, caranya mensucikan dengan menyiramkan air satu ember di tempat najis itu. Yang kita ambil lagi secara akhlak, jangan sampai kita semuanya kencing seenaknya, sembarangan di tempat, ya. Tempat-tempat yang tidak pantas, terbuka, kelihatan orang, ya kita jangan kencing di situ. Kencing di air tergenang tidak boleh. Di hadis lain Rasulullah menjelaskan jangan kencing di lubang-lubang, tanah yang berlubang, rong atau leng bahasa Jawanya. Sebab di tempat lubang itu ada makhluk-makhluk, ada binatang-binatang yang menempati. Nah, itu rumah tinggal suatu binatang. Kemudian kita kencing di situ, tentunya binatang yang ada di dalam lubang itu kepanasan karena air kencing. Nah, ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan hadis yang ke-15. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hud wa ammad damani Fattihal wal kabidu, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Wa an Ibni Umar, cinarita saking sahabat Ibni Umar, dan ceritakan saking sahabat Ibni Umar radhiyallahu muga ngridhoni sapa Allah anhuma saking Ibnu Umar lan Umar. Qala wis ngendika sapa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang dimaksud. Qala wis ngendika sapa Rasulullah junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhilat den halalake lana kedue kita
Apa maitatani batang loro. Apa maitatani batang loro wadamani lan getih loro. Fa amal maitatani mongko anapun utawi batang loro iku fal jaradu. Fal jaradu ya kuwi walang. Wal hut lan iwak. Wa amad damani lan anapun utawi getih loro Fatihalu ya kuwi jantung wal kabidulan ati. Akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Wa fihi lan iku tetep ing dalem hadis iki dhafun. Dhafun ya kuwi lemah. Saya ulang kembali terjemah dengan bahasa Indonesia bagi yang tidak paham bahasa Jawa. Diceritakan atau diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya. Berkata, qala Rasulullah, baginda Rasul bersabda, uhillat lana maitatani, dihalalkan untuk kita dua bangkai, wadamani dan dua darah. Fa'amal maitatani, maka adapun dua bangkai tadi, fal jaradu wal hut. Yang pertama belalang, yang kedua adalah hut ikan. Wa amad damani, dan adapun darah dua atau dua darah dua itu juga dihalalkan, padahal darah itu hukumnya haram, ya. Innamal khamru hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmul khinzir. Nah, di dalam Al-Qur'an jelas-jelas hurrimat dan haramake opo al maitatu batang wadam lan getih. Nah, tetapi di sini dalam hadis ada darah dan bangkai yang dihalalkan. Nah, bangkai yang pertama tadi yang dihalalkan ada dua bangkai, satu belalang, dua ikan. Wa ammad damani, adapun darah dua, fatihalu wal kabidu, yaitu jantung dan hati. Nah, jadi jantungnya kambing, jantungnya ikan, jantungnya ayam, jantungnya sapi itu halal. Wal kabidu dan hati, ya, hati sapi, hati kerbau, unta, kambing, ayam, mentok, bebek semuanya adalah halal. Akhrajahu Ahmad, hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa fihi dhafun, ada yang berpendapat di dalam hadis terhadap kedhaifan atau kelemahan. Kita ingat hadis dinyatakan dhaif apabila di dalam hadis itu ada yang tidak terpenuhi syarat-syarat sahih dan hasan. Secara kualitas hadis terbagi tiga, satu hadis sahih, dua hadis hasan, tiga hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dzabit, dinukil dari seorang rawi yang dzabit pula hingga akhir sanadnya tidak terdapat kejanggalan, baik matan, ya, di matanya, dan tidak ada kecacatan, ya, baik di matanya, di sanadnya maupun di rawinya. Ini hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan itu apa? Kita harus tahu hadis hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang kurang dzabit. Kedzabitannya kurang, hanya kurang kedzabitan saja. Tingkat daya hafalnya itu sedikit diragukan, ada kekurangan di dalam hafalannya. Tetapi di dalam hadis itu tidak terdapat kecacatan dan kejanggalan di matanya. Di sanadnya juga
tidak ada kecacatan, di rawinya hanya tadi ada sebagian rawi di dalam rijalul hadis tadi kurang dzabit. Itu sudah masuk kriteria hadis hasan. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak terpenuhi syarat-syarat hadis hasan. Kalau hadis itu tidak masuk dalam kategori hadis sahih dan tidak masuk dalam kriteria hadis hasan, maka hadis itu dhaif, lemah. Nah, di dalam hadis ini ada yang menyatakan dhaif. Kedhaifannya di mana? Nah, bisa jadi ada kejanggalan atau di situ juga ada kecacatan. Tetapi kalau kita lihat matanya tadi nampaknya tidak ada kecacatan karena kita maklum jantung dan hati adalah sudah sepakat jumhur ulama fikih menyatakan halal. Kemudian bangkai ikan dan bangkai belalang di hadis lain juga dinyatakan halal. Sehingga di dalam matan ini nampaknya tidak terdapat kejanggalan atau kecacatan. Dimungkinkan di dalam sanadnya perjalanan hadis ini atau di salah satu rawinya mungkin terputus. Nah, ini bisa jadi sehingga ada ulama hadis yang menyatakan di dalam hadis ini adalah dhaif. Tetapi yang perlu kita pahami bersama ketika kita belajar hadis ini, jangan sebatas pada hadis di dalam kitab Bulughul Maram saja, kita harus belajar hadis-hadis lain yang kemungkinan tertulis di Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, di dalam Sahih Bukhari dan sebagainya. Banyak-banyak belajar membaca hadis, ngaji hadis, sehingga kita tahu banyak hadis. Ketika mendapati hadis yang dinyatakan dhaif ini, kita mungkin bisa mensikapinya. Kita akan bersikap arif manakala kita benar-benar alim. Ya, kita tidak hanya tahu satu hadis, kemudian kita ikuti, kita pahami dengan akal pendek, kemudian kita juga mengikuti menyatakan dhaif. Itu sangatlah tidak arif dan tidak bijak. Ya, alangkah baiknya kita banyak-banyak ngaji sehingga tahu banyak hadis. Semakin alim hadis maka kita semakin arif di dalam mensikapi suatu hadis yang kita pelajari. Anak-anakku sekalian, di dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Rasulullah baginda Nabi menyatakan ada 2 bangkai dan 2 darah. Yang pertama bangkai dihalalkan, yaitu belalang dan ikan. Ini jumhur ulama menyatakan halal. Sehingga ketika kita makan belalang atau kita makan ikan yang sudah mati ini dinyatakan halal. Yang kedua adalah darah. Darah ini bukan darah yang mengalir. Darah yang dimaksud ini adalah jantung. Ya. Di dalam anatomi tubuh binatang itu ada segumpal jantung di dalamnya, itu halal dimakan. Yang kedua adalah hati. Di dalam hati itu ya warnanya seperti darah yang mengeras. Dan ini dikategorikan darah, tetapi jenis hati yang ada di dalam tubuh binatang yang dihalalkan ini halal. Yang dimaksud jantung dan hati yang halal yang terdapat di dalam binatang yang halal pula. Jangan kemudian karena dinyatakan jantung dan hati halal, kemudian gebiah-uyah. Gebiah-uyah itu pokoknya semuanya dipahami. Semua jantung dan hati di semua binatang, tidak memperhatikan itu halal haram, halal semuanya. Tidak begitu. Jadi tetap ada pembatasan. Jantung dan hati yang halal tentunya terdapat pada binatang yang halal pula. Inilah anak-anak sekalian harus kita pahami
Sehingga jangan kemudian kita mengkonsumsi jantung dan hati macam-macam binatang, tekek atau biawak, binatang-binatang buas yang diharamkan, ambil jantungnya dan ambil hatinya, lumayan. Nah, karena jantung dan hati kan di hadis dinyatakan halal, nah, jangan gitu. Jadi harus pemahaman kita tetap kehalalan jantung dan hati itu hanya terdapat pada binatang-binatang yang halal pula. Anak-anak sekali kita lanjutkan hadis yang ke-16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaumishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihil ladzi fihi da'u. Cinarita saking Abi Hurairah dan ceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu muga ngridoni Allah anhu saking Abi Hurairah kala wis ngendika sapa Abi Hurairah kala wis dawuh sapa Rasulullah junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a tatkalane temeka apa azubabu laler fi syarabi ahadikum ing dalem nemplok ing dalem omben-ombene salah sijine sira kabeh fal yaumishu mongko drapun supaya nyilemake blesekake sapa adikum hu ing dubab ing laler summal yanzihu nuli ngangkat sapa adikum hu ing dubab fa inna fi ahadi janahaihi fa inna mongko setuhune fi ahadi janahi ing dalem salah sijine sayape suwiwine laler iku daan ana penyakit atau kuman wa fil akhari lan ing dalem liyane mau liyane sayap atau suwiwi sifaan ana obat. Jadi nanggon suwiwi sing siji ana penyakit, nanggon suwiwi siji ana obat. Akhraja wis ngetokake ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Saya ulangi terjemah bahasa Indonesia bagi anak-anakku santriwan santriwati IPS yang tidak paham bahasa Arab. Diceritakan dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah baginda Rasul bersabda, idza waqa'ad dubabu fi syarabi hadikum, apabila terdapat atau ada seekor lalat yang menclok menghinggap di minuman salah satu kamu semuanya, fal yaumishu maka hendaknya dicelupkan sekalian lalat itu, hendaknya dicelupkan. Tsummal yanzi'u setelah dicelupkan kemudian diambil, diangkat, dibuang. Kenapa kok begitu? Fa inna fi ahadi janahaihi maka sesungguhnya di dalam salah satu sayap lalat tadi daan ada kumannya, ada penyakitnya. Wa fil akhari tetapi di salah satu sayapnya syifaan terdapat obat. Jadi mana yang kanan mana yang kiri kita tidak tahu. Di dalam hadis ini hanya dinyatakan sayap yang satu terdapat kuman penyakit, membawa kuman penyakit, tetapi sayap yang salah satunya lagi terdapat obat, penawarnya gitu. Jadi ada racun atau kumannya, yang satu ada obat penawarnya. Maka karena kenapa kok dicelupkan? Karena lalat begitu hinggap di minuman tentunya membawa penyakit tadi kuman. Agar kuman penyakit tadi mati atau tertawar oleh obatnya, maka dicelupkan karena di sayap itu terdapat obat untuk menetralkannya. Sehingga boleh saja ketika di minuman kok ada lalat hinggap, di situ lagi kecemplung, tidak bisa
terbang, terperangkap di minuman, ya celupkan saja sekalian, kemudian nanti diambil, dibuang. Lalu minuman itu bisa diminum. Karena apa? Karena kuman yang ada di sayap salah satu lalat itu sudah ditawarkan oleh obat yang ada di sayap lalat yang satunya lagi. Inilah keterangan di dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita semuanya paham. Nah, terus bagaimana minuman tadi kan kecemplungan ya. Ada lalat yang terjebak, kemasukan lalat di situ. Ya kita bisa mensikapi. Kalau kita merasa jijik karena kita tahu bahwa lalat ini berkeliaran di tempat-tempat yang tidak sehat, sering hinggap di tempat-tempat yang kotor, tidak higienis, kemudian kok masuk di minuman, kita merasa ragu untuk minumnya, ya tidak usah diminum. Tetapi kalau karena terpaksa, haus sekali dan tidak ada minum, hanya minuman itu saja, kita membutuhkan sekali karena haus, nggak ada air lagi, kok kecemplungan atau ada lalat yang terjebak di minuman tadi, ya tadi langkah-langkahnya adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, celupkan saja, habis itu ambil buang, maka minumnya bisa diminum, minumannya bisa diminum. Itulah yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh ilmu melalui pengajian ini, menjadi paham, menjadi mengerti, dan bisa mengamalkannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya demikian. Mari kita akhiri pengajian ini dengan membaca bersama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian anak-anakku semuanya, santriwan santriwati IPS Man 1 Kota Pekalongan. Selamat belajar dan tetap belajar. Jaga diri, selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, selamatkan diri kalian semuanya. Kesadaran kalian menentukan keselamatan Anda semuanya. Oleh sebab itu, biasakan selalu hidup bersih, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah corona. Mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya segera bisa bertatap muka, belajar secara wajar di alma mater kita yang sudah lama kita meninggalkannya. Mudah-mudahan dalam waktu relatif cepat kita bisa belajar secara wajar. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasyira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.